Perwakilan Direksi Angkot Morina 79 bertemu para supir dalam aksi mogok jalan para supir dan pemilik armada. Beberapa hari lalu, kini dilakukan pertemuan dari urusan redaksi Angkot Morina 79. Pertemuan digelar di Pangkalan Baru Jalan Kapten Rahmat Budin, terjun persis di depan kantor PACPP Marlan. Pada Jumat 15 September 2023, sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam aksi ini, tuntutan para supir menuntut pergantian mandor yang saat ini berasal dari oknum TNI aktif. Para supir juga mengatakan banyaknya tekanan dan kewajiban yang diberlakukan oknum mandor yang berasal dari TNI aktif segera digantikan oleh mandor perintis lama Warimin. Perwakilan Direksi Morina 79 oleh Rozi Silalahi menampung keluhan para supir guna dibahas ke redaksi pada Senin mendatang. Silalahi dalam pertemuan akan segera menyampaikan atas segala tuntutan para supir dan pemilik armada agar segera dibahas di redaksi, ungkap Silalahi. Salah seorang pengawas lapangan Suhri meminta kepada redaksi agar permasalahan yang terjadi, baik itu iuran, TPP, dan kutipan iuran mandor, bisa dilakukan sesuai keinginan para supir. Dalam kesempatan ini, perwakilan supir Supriyono dan juga pemilik armada mengatakan tentang adanya oknum aktif TNI tidak boleh fungsi untuk mengawasi trayek Armada 79. Dan hal ini saat dipegang oknum tersebut yang juga pada awalnya bukan dia, melainkan mandor tengah, dan dia sebagai tukang tulis, kini diangkat mandor tanpa sepengetahuan dan tanda tangan saya, ujar Suhri. Untuk itu, para pengunjung rasa akan tetap meminta mandor oknum TNI itu segera digantikan oleh mandor perintis Warimin, terang pengunjuk rasa. Itu trayek kita bukan, nanti dia angkutan kita diangkat. Jadi datang ke 79 tempat Pak Anto, trayek itu rata-rata semua udah pada bayar. Udah pada bayar? Iya pada bayar. Jadi saya tanya, ini mandeknya kenapa Pak Anto? Kali itu kan direksi kan bilang, kenapa 79 pajaknya kok tidak ada pada dibayar, pada mati semua. Jadi direksi ngasih surat untuk STNK yang mati dihidupkan kembali biar layak untuk mengurus surat-surat katanya. Jadi ketepatan dikaji sama Pak Anto. Pak Anto menyebarkan ke supir-supir sama pengusaha itu. Sepihak saya dengar katanya mereka keberatan karena ketegasan dari kantor. Ya udahlah kalau itu alasan Pak Anto, nanti saya cek lagi ke lapangan apa sebab musibah daripada 79 nggak beroperasi. Jadi saya bilang semalam sama ketua, izin ketua, gimana menyikapi ini? Ya udah, besok turun ke lapangan, jumpai supir-supir kita, pengusaha kita, biar mereka menyampaikan aspirasinya sama kau, keluhan mereka. Pasma pada beberapa bulan yang lalu lah. Sama Yedi. Kalau Pasma dan yang Pak. Iya. Sama Yedi sudah melaporkan sama dia. Bahwa keberatan orang ini bukan masalah trayek dan masalah pajak. Jadi kalau trayek itu udah biasa, dulu kan biasa si Agus ngurus, ya kan? Iya Pak. Kemudian diambil alih oleh Panto. Iya. Nah, jadi nggak ada keberatan kalau memang dihimbau suruh mengurus. Dulu kan alasannya pajak mati nggak bisa urus katanya kan? Ya. Pajak mati nggak bisa urus trayek. Mati memang nggak bisa masuk Pak. Ya. Tapi dengan upaya kita menghubungi Pak Amrin, ya. orang Yusuf bisa diurus pajak mati karena corona semalam kan gitu. Ada corona semalam. Jadi untuk izin trayek maka rame-rame orang ini ngurus inspeksi. Nah, jadi selama ini orang ini ngurus trayek berapa? 120 kan? Ya. Tapi setelah jadi trayek diminta lagi 5.000 punglinya. Jadi orang ini keberatan. Maksudnya jadi 125. Apa ceritanya pengusaha sama supir yang membayar izin trayek itu tidak lebih daripada isi kwitansi. Iya kan? Kwitansi 120. Nah, maka itu Pak ya, 5.000 lagi.
alasan dia uang inilah nggak tahu lah ya, alasan itu ada ya kan. Jadi itu yang orang itu kelihatan lagi. Ketiga, Bangkalan sekarang tidak duduk. Orang mau cuci mau apa nggak ada. Air aja. Yang mengalami sakit enaknya itu kan supir. Jadi maksudnya gini, aspirasinya saya terima, nanti saya jelaskan semua pemaparannya. Tetapi pun apa intinya, sebab musibah itu memang bisa didudukan atau tidak Pak Eri, kita harus tahu 3 poin yang saya sampaikan nanti sama ketua. Nanti tunggu informasinya ataupun nanti sama Bang Ono saya kasih tahu, ya kan? Nomor HP ada sama sini. Oh ya udah, nanti saya kasih tahu, nanti saya sampaikan alasan yang paling kuat, nanti kita berhubungan melalui Bang Ono atau Pak Eri, tolong dijejaki ke depannya posisinya di mana, yang mau kita sampaikan sama siapa. Nanti kita pertanyakan dulu sama Pak Anto, keputusannya kan di tangan ketua. Tapi ketua pesan gini, direksi, memang sebenarnya ini antara Bang Ambing yang dicekal di sini sebenarnya Pak Anto. Dia ada apa-apa lapor sama saya. Pak, si Bolan nggak bayar TPS. Saya skor orang nggak bayar TPS, betul nggak? Hah? Yang nggak bayar TPS saya skor. 3 hari nggak berjalan. Waktu Bapak dulu apa sekarang? Sampai sekarang, kalau ada laporan saya Agus, sampai sekarang ini kan, apabila nggak ada bayar, cuman Agus selama ini nggak ada. Jadi yang menjelek-jelekan Agus, ya mungkin beliau juga. Sebenarnya bukan Pak Eri. Saya 4 bulan campur masalah Pak Agus, saya udah tidak semua. Saya tanya Pak Anto, paling mis dia lebih kurang 25. Saya tanya Bang Iwan, lebih keras, lebih sedikit 25 unit jalan. Iya betul. Sebenarnya gini Bang, apapun ceritanya, penyampaian itu pasti ada. Memang Abang bilang benar nggak ada imbauannya sama Bang Agus. Ini kan diantara di lapangan ini oke lah. Intinya kan kami jelas kami tidak mau pakai lagi yang namanya Anto. Kalau itu memang iya Bang. Tapi apapun ceritanya Bang, itu benar, kita terima aspirasi Bang. Oke, siap. Kita bilang Pak Anto istilahnya ada kebimbangan di lapangan. Tapi yang diutamakan Bang, kita memberi pasti menerima, ya kan? Karena apa? 79 ini kan saya bilang Bang, kalau mandor ujung ke ujung dia makan. Cuma kenapa saya bilang Pak Agus Bang? Yang saya menyalahkan Pak Agus dan ketua direksi mohon tolonglah. Yang pertama apabila ada pengusaha jumpamu pada saat kau orasi jumpa sama mereka, bilang, catat, kasih nomor HP-mu. Kalau dia mengurus pajak, aku bantu ditanggapi. Yang pertama, yang kan Pak Eri. Yang kedua, membantu saya kan. Mungkin nanti saya bawa Iya Pak Eri ya. Pak saya di kantor. Kan sudah disampaikan nama saya. Jadi saya minta tolong, kalaupun istilahnya mau lebih yakin, transparan, kalaupun Pak Eri datang, ya alangkah baiknya yang datang 2-3 orang. Saya aja sendiri. Boleh. Jadi berarti kita coba di kantor Pak Eri ya, kita komunikasi. Kelanjutannya nanti Pak Eri bisa komunikasi nanti Pak Eri ya. Oke lah, makanya saya bilang tadi kan intinya yang seperti dibilang Pak Eri tadi. Nggak terlalu banyak Pak, ditahan seperti begini Pak. Jadi ya bolehlah Pak Eri kita sampaikan. Jadi kalau memang apa kan, saya rasakan ya kalau mau beroperasi ya beroperasi. Iya, biar ada operasi orang ini. Iya Bang ya. Karena orang kan mana tadi yang dudukan kita loh. Di rumah ada, jadi ya biasa aja lah. Dokter mewakili saya untuk berbicara, ya. Betul. Dari PD Morina. Betul. Ya. Apa benar-benar kalian ini sepakat untuk menaikkan Warimi sebagai mandor? Sepakat. Betul. Untuk diturunkan Anto jadi mandor? Ya. Setuju. Paham kan semua kesalahan kelemahan si Anto kan? Ya. Udah kalian berikan itu semua? Udah. Berapa kira-kira? Pak Warimi yang mana? Lebih 25 orang. Ini Pak Warimi. Surat cekinan udah ada ke kantor? Sudah. Udah.
Tapi waktu itu tidak jumpa Jakti, jadi saya kasihkan sama sekretarisnya si Hengki. Tapi saya tenang sama dia, bisa kau sampaikan ini misi kami sama direksi bisa. Kalau lagi, ini sebenarnya mantul kita lama. Ini yang lama. Awal Perintis. Perintis Yang bisa masuk ke pasar 1 Bapak ini. KTI-nya Bang Tujuh. KTI-nya masih ada. Udah, biar ngomong. Oke ya. Pak Eri, misalnya gini. Misalnya kan gini. Kita jalan pertama lah gitu kan. Tiba-tiba rusak kan begitu. Direkam ya, jadi ulangan ada nanti. Rusak. Jadi nggak bisa Sama ini berbalik-balik. kita apa kan Ya. bayar kan gitu kan. Ya. Rusak kita, masuklah bengkel. Nah, setelah kita masuk bengkel, selesai dari bengkel, terus kita pulang. Pulang sambil gendong sewa. Nah, itu harus bayar juga. Kalau ataupun ada halangan lain Ya. mungkin nggak masuk, tak apa, kan ada DP sanksi semua. Ya gini tuh Pak Eri, itu salah Pak Eri. Ya. Kalau Pak Eri itu tidak kembali ke perusahaan, ke PT, itu salah. Bapak dengan peraturan yang ditanya sekarang, seandainya kita motor rusak, ya kan, kita harus ngambil TPR enggak? Itu aja. Begitu jelasnya. Itu semua kawan-kawan. Dispensasi itu adalah tidak mengambil. Ya. Kan itu definisinya kan, bukan kalau rusak tidak diwajibkan mengambil. Kalau rusak 10 hari mengambil di mana nggak jalan? Enggak pasti, jangan kejauhan. Jadi kalau 100, jadinya kita utangnya 100 kali 13.500 berapa itu Pak? Ya kan, bukan dihitungnya 9.000 ini. Nah, jadi disinilah langsung unek-unek kita sampaikan ke Bapak supaya Bapak sampai kantor tuh gimana keinginan kami. Bapak. Jadi itulah Pak dia. Kenapa ditaruh full pembayaran di kantor? Makanya kalau di Amplas 81122 itu bahasa pangkalan nggak ada. Nggak ada bahasa pangkalan. Kalau dia istilahnya nggak sanggup mau bayar 5.000 pangkalan, itu anggota kularang. Karena apa? 2 kali beban supir kenanya. Jadi ini kupaksakan nggak bayar. Bagusan kau ambil 2 daripada kau rugi sama sekali. Makanya ini kenapa dibayar semua? Karena itu peraturan dari kantor. Makanya kalau orang bapak nggak sanggup narik, nggak apa, jangan sekali-sekali bayar pangkalannya. Itu 2 kali cakup orang bapak. Makanya orang di lapangan kuat megang ini. Bapak sekarang bilang pungli, siapa yang pungli sekarang? Yang mana Pak? Yang bilang Bapak 9.000, 4,5. Bapak bilang pungli, yang pungli siapa sekarang? Coba. Kalau umpamanya petugas menangkap tangan Pak, Nah, Ya. dasar dari mana kamu minta 13.000? Kartus Ya, 9.000. saya paham itu Pak, saya paham. Karena dulu waktu zaman Masa iya, pungli dulu. itu dulu. Itu Anggotaku kena tangkap loh Pak. Iya, di sini Ini pun makanya dinaikkan gini. anggota Peretaku pun pernah kena tangkap juga di sini. Cuman itu kenapa aku bilang Pasma, ini kan bukan masalah itu lagi. Masalah orang ini ngutip 10.000. Kontributor Medan Lili Suhli, keadilannews.com, TV Online, memberitakan.